Saya Deddy Yusuf mengucapkan selamat Hari Pers tahun 2024. Saya berharap pers ke depan semakin kuat, semakin solid. Walaupun telah terjadi transformasi digital, namun pers harus selalu berada di tangan setiap pembaca. Sukses selalu untuk pers Indonesia. Saya Nur Hamidah, anggota DPR RI dari fraksi PKB, daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Selamat Hari Pers Nasional 2024. Harapan saya pers Indonesia tetap menjadi pilar demokrasi, sehingga demokrasi yang kita bangun bisa tetap kokoh, bisa berkualitas dan juga sehat. Dan insan pers tetap dilindungi oleh negara sehingga kerja-kerjanya bisa aman, bisa nyaman, karena pers adalah harapan kita untuk menyuarakan kebenaran. Saya Putra Nababan dari fraksi PD Perjuangan mau mengucapkan kepada teman-teman wartawan selamat Hari Pers Nasional. Semoga teman-teman wartawan tetap bekerja secara independen, secara merdeka dan tetap semangat, terutama di tahun pemilu ini. Dan karya-karya jurnalistiknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di dalam kita menegakkan demokrasi. Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program Kabar Nusantara bersama saya Alfat Rizky pemirsa. Dan pemirsa, kali ini kami akan membahas salah satu isu yang menarik yang juga menjadi sorotan di banyak kalangan masyarakat, yaitu terkait dengan adanya beberapa hari spesial di bulan Februari ini. Ada pemilu atau pesta demokrasi di bulan Februari ini yang akan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga ada hari spesial juga bagi para insan pers, yaitu Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari setiap tahunnya pemirsa. Lalu bagaimana peranan pers di tahun politik ini? Saya akan membahasnya dengan dua narasumber hebat, yaitu Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Bapak Indra Pahlevi. Kabar sehat Pak Indra? Alhamdulillah sehat Mas Alfat. Alhamdulillah. Dan juga narasumber kedua ada Bapak Satrio Aris Munandar sebagai wartawan senior yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik sejak lama. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan baik, ini langsung ke Pak Satrio nih Pak. Menurut Bapak atau sebagai wartawan senior Pak, kira-kira makna spesial seperti apa Pak Hari Pers Nasional khususnya di tahun politik ini Pak? Hari Pers Nasional itu kalau kita lihat sejarahnya adalah pers nasional itu punya peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi awalnya pers itu punya semangat mendukung kemerdekaan. Kemudian ketika kemudian masuk ke era sudah merdeka, mendukung pembangunan nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah terus maju lagi terus akhirnya sampai ke era reformasi sekarang. Nah tentunya pers nasional itu punya misi mendukung kemajuan Indonesia. Nah bagaimana bentuk kemajuan yang dikejar itulah yang akan melihat konteks situasinya ya. Nah dalam konteks sekarang ini, dalam tahun politik ini tentunya ya pers itu bagaimana kita mendukung kemajuan politik Indonesia tentunya kan ya. Karena salah satu ukuran kemajuan kan bukan hanya ekonomi itu juga ada politik segala macam, budaya ya kan segala macam. Nah ini yang perlu mendapat stressing ya, digarisbawahi bahwa memang kita harus bergerak ke arah sana kan gitu. Baik, kalau dari Biro Pemberitaan sendiri khususnya Bapak Indra memandangnya seberapa penting peran pers di tahun politik ini Pak? Iya, kalau ditanya seberapa penting ya sangat penting ya. Oke. Tentu yang pertama tugas utamanya sesuai dengan karakteristik pers itu adalah melakukan pertama tadi penyampaian hal-hal yang penting kepada masyarakat ya. Kalau konteks pemilu adalah bagaimana demokrasi ini harus berjalan dengan baik ya. Informasi semua tahapan pemilu juga disampaikan oleh teman-teman media gitu. Dan sisi lain tentu media juga punya tugas yang tidak kalah penting, yaitu juga dia punya fungsi pengawasan. Pengawasan itu adalah bagaimana agar menjaga proses yang terjadi ini sesuai dengan koridor demokrasi itu sendiri. Itu paling penting menurut saya peran pers di tahun politik ini. Dan saya yakin dan percaya dengan kedewasaan dan usia yang cukup panjang ini tentunya media Indonesia ini atau pers Indonesia ini sudah sangat paham dengan apa yang menjadi tugasnya ya. Memang godaannya ya
di era pasca reformasi ini juga memang pers beberapa juga secara langsung dan tidak langsung terafiliasi atau ada kepemilikan dari para pelaku politik praktis ya. Tetapi bagi saya tetap percaya bahwa pers menjunjung tinggi nilai-nilai yang harus dijunjung, yaitu kebenaran dan keadilan. Baik, kalau dari Pak Satrio sendiri Pak, Bapak kan sebagai jurnalis juga sudah melewati beberapa era atau khususnya tahun politik. Nah, kira-kira kalau misalkan di tahun-tahun politik seperti ini sebenarnya apa Pak yang menjadi tantangan para insan pers ini Pak? Kita punya sejarah dulu ya, di mana media itu adalah menjadi underbow dari partai politik. Itu di zaman-zaman Orde Lama ya, Bung Karno tadi. Bahwa PKI misalnya punya korannya sendiri, terus NU punya sendiri, Partai Katolik punya koran sendiri, segala macam PNI punya koran sendiri. Nah itu warisan pada waktu itu. Artinya media berafiliasi dengan partai politik dan mereka menyuarakan ideologi partai masing-masing kan gitu kan. Jadi hal itu juga sudah terjadi sejak lama ya, Pak ya? Sudah lama itu sudah ada. Ya, bahkan sebenarnya mungkin awalnya pers itu muncul juga berangkat dari gerakan-gerakan politik yang ada saat itu kayak. Iya kan waktu ketika dalam itu pers mendukung gerakan kemerdekaan itu kan juga sudah suatu penyikapan politik sebenarnya kalau kita mau gitu. Nah sekarang ini kan kita melihat, saya bukan sekarang aja, ketika pemilihan pemilu sebelumnya juga kita lihat bahwa ada media-media tertentu yang memang berafiliasi dengan kekuatan politik. Nah, saya kira tantangannya kan begini, bagaimana pers bisa menjalankan fungsinya, melakukan misalnya pendidikan politik bagi masyarakat, tapi di saat bersama bagaimana kalau misalnya persnya sendiri juga menjadi bagian dari kekuatan-kekuatan politik. Nah, ini kan kadang-kadang ada kontradiktif gitu kan. Jadi ini dari sini tantangannya nih, bagaimana kita pers memposisikan diri kan gitu. Tentunya nggak semua pers ya, ini ada beda-beda ya. Tapi ada beberapa media tertentu yang memang tahu, semua orang sudah tahu ini adalah bagian dari kekuatan politik. Misalnya, nah ini sekarang di mana bisa dia menjalankan peran melakukan pendidikan politik segala macam. Tapi gimana ya? Nah ini letak menarik di sini, kontradiksinya di sini, bagaimana tarik menarik antar kepentingan tersebut. Baik, itu kalau misalkan di media luar Pak Indra. Kalau misalkan Pak Indra sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, tentu ada tantangan tersendiri nih dalam mengelola pemberitaan di Parlemen. Karena seperti yang kita tahu di DPR RI sendiri kan memiliki banyak fraksi dan harus memberitakan yang seperti apa Pak untuk terkait dengan tantangan Bapak untuk mengelola pemberitaan Pak? Ya, di Biro Pemberitaan kami sampaikan bahwa kami menganut asas jurnalisme positif. Jurnalisme positif. Ya, maksudnya adalah kami karena adalah bagian dari DPR RI tentu bagaimana menyampaikan semua hal kinerja DPR RI kepada masyarakat ya. Dan itu menjadi kewajiban kami karena mungkin banyak yang belum tahu masyarakat itu apa sih yang dikerjakan oleh DPR. Yang seringkali oleh masyarakat dipersepsikan kurang baik ya. Padahal yang dilakukan oleh DPR itu sangat banyak dan bahkan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Itu yang kita lakukan. Bahwa memang di DPR RI ini ada banyak kepentingan yang digambarkan oleh para fraksi, kami tentu kan harus menjaga keseimbangan itu. Yang kita sampaikan adalah kinerja lembaga. Ya, dan pandangan-pandangan para anggota ya kepada kami disampaikan ya, lalu kita sampaikan kepada masyarakat ya bahwa apa yang dilakukan oleh DPR RI itu adalah sesuatu yang nyata, yang konkret, bukan sekedar ucapan atau pandangan, tapi bahkan bisa mendengarkan langsung streaming itu, misalnya tentang rapat-rapat di komisi, bagaimana membahas sebuah rancangan undang-undang atau juga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Itu yang kita lakukan. Disiarkan langsung itu Pak ya? Langsung, bisa langsung lewat YouTube teman-teman. Kalau mau lihat Komisi 1 ada, Komisi 2 ada, sampai Komisi 11. Baik Pak Satrio, kalau misalkan Pak Satrio berpandangan terkait dengan sekarang kan juga sudah era media sosial Pak ya. Betul. Banyak tentu distorsi oleh buzzer di media sosial, khususnya di tahun politik ini Pak. Seperti apa insan pers ini untuk menanggapi hal tersebut Pak? Tapi simpan dulu jawabannya Pak, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, dan pemirsa TVR Parlemen, kami masih akan membahas lebih detail lagi terkait dengan peranan pers di tahun politik ini. Seperti yang diketahui bahwa era sekarang ini tentu era sosial media, tentu banyak sekali informasi-informasi yang beredar di sosial media, baik itu hoax atau seperti apa yang dilakukan oleh buzzer atau dan sebagainya. Dan saya akan menanyakannya langsung terkait dengan bagaimana cara mencari solusi dari hal tersebut kepada Pak Satrio. Kira-kira bagaimana Pak untuk menanggulangi hal tersebut, Pak? Pertama gini, para wartawan itu harus mengerti literasi media. Masalahnya gini, banyak wartawan-wartawan kita sendiri itu yang sebetulnya profesionalitasnya itu masih kurang. Oke. Ada selain itu juga ada tekanan-tekanan secara komersial. Jadi dari pemilik media memaksa menekan para jurnalisnya supaya memberitakan sebanyak-banyaknya dan dalam tanda kutip misalnya mendapat klik atau publikasi yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan profit revenue kan gitu kan. Nah problemnya itu akhirnya gini, mereka akhirnya malah mengutip berbagai macam sumber-sumber yang tidak jelas di media sosial dijadikan berita. Nah kan ini terbalik, harusnya media itu memberi contoh pemberitaan yang yang kredibel, yang bisa dipercaya, akurat, yang untuk ditiru oleh dilihat sebagai semacam acuan buat masyarakat. Tapi ini dengan dia mengutip apa yang ada beredar di media sosial secara tidak kritis, dia malah mengamplifikasi atau memperkuat apa yang dalam tanda kutip misalnya hoax segala macam. Nah ini terjadi kalau misalnya wartawannya tidak kritis ya. Ini wartawan hanya sekedar yang penting berita gua rame, seru, sensasional, heboh. Tapi dia nggak mikir dampaknya buat masyarakat bagaimana. Karena dia bukannya mengkritisi, malah mengamplifikasi yang sudah ada itu. Nah kalau ada hoax yang nggak benar, dia sebar-sebarkan gitu. Dulu pernah ada, ya misalnya gini ya, di wartawan tuh harus hati-hati dulu memberitakan hal yang sifatnya sensitif. Nah baik, kalau misalkan dari Pak Biro sendiri juga, ini kan DPR ini kan mungkin seksi Pak. Apapun itu kan juga bisa menjadi berita, apalagi di tahun politik seperti ini. Mungkin ada buzzer-buzzer, terus sebarkan ke media sosial. Nah bagaimana Biro pemberitaan untuk menanggulangi tersebut Pak? Pertama kita menyadari betul ya, DPR RI itu tadi sampaikan sebagai lembaga yang seksi ya. Karena DPR itu tempatnya para wakil rakyat. Jumlahnya banyak. Ya, beda dengan lembaga kepresidenan, hanya satu kementerian, hanya satu menterinya ya. DPR ini banyak, pimpinannya aja 5, anggotanya ada 570, total 575. Itu sadar betul kita. Jadi tidak mudah untuk mengelola informasi terkait dengan DPR yang disampaikan oleh teman-teman media mainstream di luar ya. Nah, kami tentu punya tugas untuk juga kalau namanya berita yang tidak benar atau hoax, tentu kami harus menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pertama tentu ada yang sifatnya edukasi. Ya. Seperti apa sih proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang? Ya, secara sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan mudah. Yang kedua informasi. Ya. Informasi itu ya tentu bagaimana keputusan-keputusan yang dihasilkan itu berproses, lalu apa keputusannya, tentu kita juga sampaikan kepada masyarakat ya, baik melalui proses langsung, ada di televisi, ada di streaming YouTube ya, dan juga di media sosial tadi. Yang ketiga juga kombinasi antara informasi sama edukasi itu ada semacam hiburannya. Jadi misalnya kami melakukan bagaimana interaksi dengan netizen ya dalam suatu program, seperti anggota menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen tentang hal-hal yang menjadi kok gimana sih DPR ini, dari kolom-kolom komentar itu Pak ya. Nanti Bapak Ibu anggota narasumbernya itu menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Itu ada interaksi juga dengan publik ya, kita sampaikan itu juga. Selain juga beberapa program lain, baik televisi, di radio, ada misalnya lomba orator kayak gitu ya, lalu di Metaxos juga ada juga lomba-lomba konten di sana, agar supaya mereka itu ya ikutlah menyampaikan sebetulnya DPR kayak begini loh gitu ya. Tapi itu memang tidak mudah dan menjadi komitmen kami untuk terus menyampaikan itu. Apalagi hoax tadi ya. Tapi so far beberapa waktu belakangan ini
hoax tentang DPR sudah bisa kita atasi walaupun belum 100%, tapi intinya adalah masyarakat semakin teredukasi, semakin terinformasi, syukur-syukur juga persepsinya juga berubah. Persepsinya semakin baik kepada DPR. Kami melakukan survei kepada generasi milenial dan Gen Z, pemahaman tentang DPR ya, dari 2022 ke 2023 ada peningkatan sedikit ya. Lalu juga tentang kepuasannya, kinerjanya ada peningkatan sedikit ya. Dan terakhir tentang kepercayaan. Ada juga peningkatan dari generasi milenial dan generasi Z. Sepanjang mereka belum terpapar informasi tentang DPR, maka persepsi itu munculnya mungkin yang tidak kita harapkan. Tapi begitu tahu, ternyata mereka bilang, oh begitu toh DPR. Nah itu yang terus kita sampaikan. Contoh kasusnya apa Pak? Misalkan biar masyarakat ini supaya lebih mengerti terkait dengan misalkan hoax terkait dengan DPR dan strategi Bapak nih untuk mengcounter hal tersebut seperti apa Pak? Misalnya beberapa waktu yang lalu ya, kami mengumpulkan 10 influencer, diskusi tentang pemilu. Temanya tentang pemilih cerdas, pemilu berkualitas misalnya. Selama ini kan misalnya mungkin di mata masyarakat, apalagi generasi milenial dan Gen Z itu ya, menganggap pemilu itu sia-sia. Ya kan? Buat apa yang dipilih begini, begitu. Tapi begitu ketemu dengan para influencer, ada 2 narasumber yaitu anggota DPR RI ya, ternyata apa yang dikerjakan oleh anggota DPR RI itu, apalagi di era pemilihannya, itu luar biasa, yang nggak mereka tahu. Ya. Akhirnya dengan begitu teman-teman dari influencer itu juga menyampaikan, mengamplifikasi bahwa ini loh DPR yang dikerjakan ya, meskipun mungkin ya mereka-mereka juga tentu punya perspektif juga ya, tapi intinya mereka menjadi melek. Sebelumnya mereka tidak tahu. Baik, Pak Satrio sendiri kalau misalkan terkait dengan informasi hoax, Bapak juga pasti mengetahui terkait dengan cara membedakan Pak kepada masyarakat ini informasi yang hoax atau yang tidak itu seperti apa Pak? Sebenarnya menggunakan common sense sudah kelihatan. Cuma kan tapi kadang-kadang itu nggak jalan juga. Tapi gini loh, sekarang ini sudah banyak ada situs-situs tertentu yang memang dirancang untuk memeriksa hoax itu kan. Bahkan di Kemenkominfo itu juga ada yang memeriksa hoax gitu kan. Sekarang udah ada. Jadi kalau kita mau rajin sedikit mau mengecek begitu, kan kelihatan nih hoax segala macam. Berarti dari portal beritanya atau memang dari sumbernya atau memang dari isi beritanya Pak untuk cara mengetahui informasi tersebut hoax? Enggak, kalau dari kontennya kan kelihatan. Saya bikin misalnya gini, misalnya ada berita gini, mohon saya baca-baca. Oh nanti ini kebijakan ini akan mendorong Cina akan mengirim 400 juta penduduknya untuk pindah ke Indonesia. Saya baru baca gini aja udah tahu nih hoax, nggak masuk akal, mana ada 400 juta dari mana datang ke Indonesia kok gitu. Itu aja dari baca itu aja saya udah tahu ini udah nggak masuk akal, nggak mungkin lah gitu. Nah, tapi kadang-kadang itu kan disebar-sebarkan ramai kan gitu kan. Nah itu pertama logika yang kita harus punya logika yang kuat bahwa itu masalah nggak ada. Yang kemudian kalau kita bingung, misalkan ada informasi-informasi yang gini, benar tidaknya kita agak bingung nih, kan dicampur-campur antara benar dan tidak tuh kecampur-campur gitu. Nah, tinggal dicek dulu aja ke situs yang sudah ada kan gitu kan, kelihatan kok itu. Dan kemudian juga gini, informasi yang yang benar itu biasanya saling dikonfirmasi oleh berbagai media yang sudah kredibel lah gitu kan. Jadi kok ada berita yang sensasional, tapi saya cek dulu. Ini Kompas.com nggak memuat, Tempo nggak memuat, CNN nggak memuat loh. Kalau media yang hebat-hebatnya nggak memuat, ini jadi informasi ini sangat diragukan kredibilitasnya. Gitu. Masuk sehebat, sedramatik ini nggak dimuat yang lain, cuma dia sendiri yang memuat kan agak meragukan kan. Itu aja kita ragu kan gitu kan. Nah pengalaman Mas Satrio nih, kan Mas Satrio ini udah lama nih. Betul. Jadi jurnalis Pak ya. Di beberapa media besar ya, baik televisi, cetak ya. Dan juga salah satu pendiri AJI kalau nggak salah. Pada zaman Pak Satrio itu model-model hoax-nya itu seperti apa dan gimana cara untuk mengklarifikasinya? Kalau pada zaman saya dulu kan media sosial belum bisa dibilang belum ada. Bahkan media internet juga belum berkembang. Detik.com itu baru muncul belakangan kan itu. Jadi itu perintisnya kan, apalagi berikutnya gitu. Jadi pada waktu itu kalau hoax-nya sebenarnya kita ngelihat dari medianya aja. Dari media-media yang tidak kredibel
isinya jangan dipercaya 100% kan gitu. Baik. Jadi ini pengalaman juga kalau saya bekerja di media yang betul-betul waktu di Kompas sangat ketat mengenai masalah itu. Jadi saya bisa mengerti kalau udah Kompas yang nulis atau Tempo itu siapa ada saya udah punya skala nih. Media yang kredibel tuh ini. Nah, jadi kalau kira-kira di sini saya masih bisa agak percaya kan. Kalau udah di levelnya di bawah itu harus sangat dicurigai kan gitu kan. Baik. Gitu. Baik, dan pemirsa sepertinya diskusi semakin menarik, tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik, pemirsa TVR Parlemen kembali dalam program Kabar Nusantara. Dan Pak Satrio, kalau misalkan berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di tahun politik sebelumnya, itu terjadi banyak polarisasi di tahun politik, Pak. Nah, bagaimana peran pers ini untuk meminimalisir, Pak, adanya polarisasi, Pak? Nah, gini, pers itu tanggung jawabnya utama adalah pada kepentingan publik. Oke. Nah, jadi kalau kepentingan publik itu kita artinya bukan mendukung A atau mendukung B, tapi kita melihat kepentingan publik apa yang dipertaruhkan di situ. Oke. Nah, itulah yang harus dibela, diperjuangkan kepentingan publiknya, bukan kepentingan si A atau si B. Itu kalau di dalam jurnalisme ada istilah jurnalisme damai. Kalau jurnalisme itu ada perang, misalnya si A lawan si B ini perang. Kita mencari apa yang kira-kira yang paling baik buat rakyat kan gitu kan. Bukan apa ya buat si A atau si B-nya itu kan gitu. Ini jurnalisme ini. Jadi selalu orientasinya adalah kepentingan publik kan gitu. Oke. Semua dikembalikan ke sana. Nah, kalau misalnya begitu, makanya dalam konteks politik ini ya kita jangan lihat apa yang menjadi kepentingan publik yang utama. Yang pertama kalau sekarang masalah politik, pertama kan ada agenda nasional. Ya. Ini pemilu itu harus aman, harus damai, harus bisa ujungnya akan memberi solusi bagi bangsa ini kan gitu kan, semua masalah kan gitu kan gitu. Oke. Itu poinnya di situ. Nah, sekarang apa kira-kira akan mendukung itu? Kalau kita ada polarisasi, kita makin memperkuat polarisasi, ini akan terjadi huru-hara politik, dampaknya juga huru-hara ekonomi, kemudian akan banyak orang susah karena ekonominya kacau balau, bubar semua kan gitu. Nah, itu makanya kalau kita udah sadar itu, nah bagaimana kita sekarang bisa memenuhi itu. Tapi bagaimana kalau misalkan memang dari secara di lapangan wartawannya sendiri memang berkeinginan untuk seperti itu, Pak. Tapi dari framing dari media tempat dia bekerja tidak seperti itu, seperti apa, Pak? Dari sebagai wartawan sendiri itu untuk menanggulangi hal tersebut, Pak. Ini tantangan dari para wartawan secara individu ya. Kalau kita bekerja di satu media yang memang pemiliknya memang sudah dalam tanda kutip punya orientasi politik tersendiri. Nah, kita punya pilihan sekarang kita mau terus di sana atau enggak gitu kan gitu. Tapi kalau itu sebetulnya gampang dikatakan tapi berat. Saya ngerti karena saya punya anak 4 ya kan, anak saya masih kecil-kecil kan mikir kan gitu kan. Tapi maksudnya memang ada titik-titik di mana seorang jurnalis itu pada akhirnya memang harus memilih sih mau apa kan gitu kan. Kalau kita mau yang gampang aja ya sudah kita ikut aja kan gitu kan. Apa kata pimpinan ya itulah kita laksanakan gitu. Ini agak berbeda dengan parlemen ya, karena itu menyangkut risiko-risiko yang harus ditanggungkan. Saya udah pernah ngalamin zaman Orde Baru dipecat segala macam gitu. Di media saya bergerak membuat serikat pekerja, wah itu pemiliknya katanya kalau di luar ngomongnya demokrasi, kebersamaan, di dalam sendiri dia dalam tanda kutip mohon maaf ya. Menekan tidak boleh ada serikat pekerja di sini. Lah gimana katanya mendukung demokrasi itu nggak boleh ada serikat pekerja misalnya kan. Itu kan kondisi-kondisi yang harus saya hadapi kan. Akhirnya saya terpental sana, terpental sini. Apakah itu juga menjadi salah satu alasan Bapak mendirikan sebagai salah satu pendiri ya Asosiasi Jurnalis Independen Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen itu adalah penekanannya adalah pada pembentukan serikat pekerja pers di media masing-masing. Nah, para jurnalis itu kalau bersatu bisa menjadi kekuatan. Nanti kalau berjuang sendiri-sendiri dia lemah. Itulah gunanya ada serikat pekerja di media masing-masing. Itu yang diperjuangkan oleh AJI sekarang. Kalau dulu kan pada zaman-zaman Orde Baru, perjuangannya adalah bagaimana kita menciptakan pers yang bebas. Nah, sekarang udah reformasi, pers sudah bebas, nulis apa aja boleh. Nah, tapi sekarang bagaimana kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan wartawannya. Nah, itu yang diperjuangkan. Nah, bagaimana caranya?
bersatu dalam membentuk serikat pekerja jurnalis. Baik, dari Pak Indra sendiri Pak, kalau misalkan saya mengambil dari berbagai sumber terkait dengan peranan pers di tahun politik, salah satunya juga ada terkait dengan menciptakan sebagai sarana pendidikan politik yang berkualitas bagi masyarakat. Nah, bagaimana pemberitaan parlemen ini bisa berkomitmen turut serta dalam hal tersebut Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu tugas kita adalah mengedukasi. Ya. Tapi menurut saya bukan hanya kami di media internal, semua teman-teman media atau pers juga melakukan fungsi yang sama, yaitu tadi pendidikan politik, mencerahkan masyarakat, ya, dan juga meyakinkan masyarakat bahwa negara ini, bangsa ini adalah bangsa yang besar, banyak hal yang diraih, ini adalah salah satu proses. Kenapa? Karena jangan sampai pemilu justru berpotensi menimbulkan disintegrasi di kalangan masyarakat. Kan tujuan pemilu itu kan sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu adalah cara legal untuk adanya sirkulasi elit, ya, mengganti elit setiap 5 tahun periodik. Itu konstitusi kita. Dan media ya menciptakan suasana yang memberikan ketenangan kepada masyarakat. Ya. Ya. Kenapa? Penting, jangan sampai masyarakat itu kan macam-macam. Ya, ada yang teredukasi dengan baik, ada yang setengah teredukasi, ada yang mungkin belum teredukasi gitu, yang sifatnya lebih ikut-ikutan aja, kan gitu. Nah, tugas media, apalagi kami di media parlemen ini, ya melakukan edukasi politik, menyampaikan informasi, ya, dan juga tentu memberikan keyakinan. Keyakinan Pak ya. Ya, bahwa dalam sistem demokrasi ada yang namanya lembaga perwakilan. Ya, apa tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Ya, selain tugas fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, yang paling utama adalah representasi tadi. Ya. Yakinkan kepada masyarakat bahwa lembaga ini sangat penting bagi kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira itu. Baik, kalau Pak Satrio, kan banyak mungkin Gen Z, milenial kemudian atau misalkan yang sudah sering terpapar berita-berita politik yang akhirnya mereka lelah, Pak. Nah, bagaimana peran pers di sini sebenarnya untuk bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat ini untuk dalam pemilu tersebut, Pak? Pers itu sebagai satu media, dia itu kan berhubungan dengan audiens kan. Nah, kalau media ingin bicara, memberi pembelajaran, mengedukasi audiens, dia harus bisa menyesuaikan dengan audiensnya. Nah, kalau audiens itu gayanya bagaimana? Ini milenial, ini generasi Z itu bagaimana kan itu? Jangan kita bicara dengan gaya menguliahi, seperti kayak menggurui gitu. Itu nggak masuk di mereka gitu. Nah, ini sekarang bisa nggak persnya begitu? Nah, ini yang bagaimana? Jadi kita kalau kita berkomunikasi kan harus menyesuaikan kan. Audiens gue tuh gimana nih? Nah, gue harus bagaimana? Cara gue menyampaikan bagaimana supaya dia bisa ngerti, pahaman gitu. Jadi menyesuaikan publiknya Pak ya? Iya, kita punya pesan, tapi bagaimana menyampaikan pesan sangat tergantung pada audiens kita kan gitu kan. Nah, sekarang tantangan buat media adalah bagaimana kita bicara dengan generasi milenial dan generasi Z ini kan itu kan. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, ya kita nggak dianggap, bukan karena nggak, ya mereka nggak merasa nggak nyambung gitu. Nih, lu ngomong apa sih sebenarnya? Gue nggak paham lu ngomongnya gitu loh. Nah, ini bagaimana? Nah, ini tantangan juga buat para media untuk memikirkan bagaimana cara berkomunikasi, menggait kalangan generasi Z, generasi milenial ini supaya tadi terdidik secara politik sehingga mereka berpartisipasi dalam politik. Baik, Pak Indra, terkait dengan harapan Bapak kepada seluruh insan pers baik di pemberitaan maupun yang ada di luar, seperti apa Pak di tahun politik ini Pak? Ya, tentu yang paling utama adalah profesional ya. Profesional itu saya pikir teman-teman sudah tahu batasannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tadi sudah kita sampaikan beberapa hal ya, menyampaikan informasi secara benar dan akurat ya. Lalu juga melakukan fungsinya sebagai korektor ya, mengkritisi tapi tidak berarti terus menjelekkan ya. Lalu juga yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan masyarakat melalui media, apapun platformnya, terutama media sosial yang
konvergensi kan udah sebuah keniscayaan hari ini ya. Ya. Ya, teman-teman itu tadi terlink ya, kita juga lagi konvergensi sekarang antara berita di media online atau di televisinya itu nyambung dengan media sosialnya. Karena milenial dan Gen Z itu lebih sering, lebih suka, datanya ratusan juta bahkan, pertama kali dapat informasi itu dari TikTok. Oke. Jadi saya berharap teman-teman media tetap pada jati dirinya di hari pers ini, apalagi di tahun politik, agar bangsa kita tumbuh dan berkembang, dan mudah-mudahan di usia emas kemerdekaan ya 2045 ya benar-benar kita sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Jangan sampai nggak peduli sama politik, karena di tangan Anda lah generasi muda Indonesia ini akan terus ada, atau sebaliknya. Baik. Pak Satrio, apa yang bisa disampaikan kepada seluruh insan pers yang ada di Indonesia, Pak, khususnya di tahun politik ini, Pak? Tadi Pak Indra mengatakan masalah perlunya para insan media itu menjadi profesional. Oke. Ada 3 syarat jadi profesional. Pertama namanya expertise, keterampilan. Oke. Jadi kalau Anda wartawan tidak bisa nulis dengan baik, Anda nggak terampil. Jadi Anda bukan seorang profesional. Jadi Oke. keterampilan nomor 1. Yang kedua adalah responsibility, rasa tanggung jawab. Jadi kalau orang menulis berita kemudian ntar hasil dampak gimana gua nggak peduli, yang penting gua nulis berita selesai tugas gua, nggak begitu. Kan dia pikir ini berita ini dampaknya apa buat masyarakat ya. Dia punya rasa tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab profesi ini kan gitu. Oke. Yang ketiga syarat dari yang namanya profesionalitas adalah kesejawatan, corporateness. Jadi biasanya orang-orang dari profesi yang sama itu bisa berhimpun dalam satu organisasi dan kemudian mereka membuat satu kode etik. Nah kode etik inilah yang jadi pegangan dari para orang yang bekerja dalam media dalam profesi bersangkutan untuk dijadikan pegangan. Kalau di wartawan ada namanya kode etik jurnalistik. Nah ini jadi pegangan. Jadi sengawur-ngawurnya wartawan kalau udah berpegang pada itu paling nggak bener lah gitu. Baik, jadi sepakat Pak ya untuk terkait dengan di tahun politik ini wartawan atau jurnalis ini dituntut untuk profesional ya Pak. Ya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah diskusi terkait dengan peranan pers di tahun politik, di mana tadi 2 narasumber hebat kami ini sudah terkait dengan solusinya bagaimana peranan pers di tahun politik ini adalah terkait dengan perlu ditonjolkan adanya keprofesionalan. Dan pemirsa, kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pamit undur diri. Sampai jumpa.